adik-adik, how are you today? Anak Miss kelas 9. Nah, hari ini kita belajar IPA dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Tapi pertama kita harus belajar dulu tentang bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel, karena tubuh kita ini dibentuk dari sel. Apa itu sel? Definisi sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Tubuh saya, tubuh Anda paling terkecil itu adalah sel. Sel itu sendiri tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, tapi harus menggunakan alat-alat seperti mikroskop. Oke? Sel dalam tubuh manusia itu mempunyai tujuan pembelahan. Apa tujuan pembelahan sel pada tubuh manusia itu? Satu, tujuan pembelahan sel itu adalah untuk reproduksi atau untuk bertambah banyak jumlah, berkembang biak. Yang kedua, tujuan pembelahan sel dalam tubuh kita itu adalah untuk pertumbuhan. Dan ketiga, tujuan pembelahan sel itu adalah untuk memperbaiki sel yang rusak atau meregenerasi. Sudah ingat ya anak Miss? 3 tujuan kenapa sel dalam tubuh kita itu membelah. Oke, sampai ini paham anak Miss? Sekarang Miss akan jelaskan bagaimana sebenarnya antara yang kita bahas tadi sel itu dengan adanya tubuh kita ini gitu, yang disebut dengan istilah hierarki gitu. Nah, tadi udah Miss definisikan bahwa sel itu bagian terkecil dari tubuh satu makhluk hidup. Lalu kumpulan dari sel-sel itu yang sama bentuk dan ukurannya, dia akan membentuk jaringan. Berarti kalau demikian, apa itu jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Lalu ada lagi bagian lebih besar dari kumpulan jaringan itu, yaitu yang disebut dengan istilah organ. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ. Nah, kalau organ ini sudah bisa diamati dalam tubuh manusia. Contoh, jantung itu adalah contoh organ, mata adalah contoh organ, nah, tangan juga contoh organ, lalu paru-paru juga contoh organ. Kemudian kumpulan dari beberapa organ ini akan membentuk suatu yang lebih besar lagi dalam tubuh, membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah sistem organ. Kalau demikian, sistem organ dapat kita artikan kumpulan dari beberapa organ. Sistem organ ini contohnya adalah sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Kalau kita lihat sistem peredaran darah itu gabungan dari organ apa? Organ jantung, pembuluh darah. Kalau sistem pencernaan tadi gabungan organ apa? Mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus, dan anus. Nah, sekarang ada menjadi bagian yang lebih besar lagi dari sistem organ. Apa itu? Gabungan dari sistem organ dalam tubuh. Inilah yang membentuk satu organisme. Apa itu satu organisme? Satu organisme itu nama lainnya adalah satu individu atau dikenal juga dengan istilah makhluk hidup tunggal, termasuk pribadi saya sendiri
Anda juga sendiri, teman yang lain kalau sendiri, itu satu organisme. Satu ekor kucing juga satu organisme. Nah, jadi apakah anak Miss bisa memahami ini ya? Saya harap bisa dimengerti. Sekarang kita akan mempelajari atau akan terangkan bahwa pembelahan sel tadi itu di dalam tubuh manusia ini ada dua macam. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua, pembelahan sel secara meiosis. Bedakan ya anak Miss, satu pembelahan secara mitosis dan yang satunya lagi pembelahan secara meiosis. Miss akan jelaskan kalau pembelahan sel secara mitosis itu artinya pembelahan satu sel induk menjadi dua sel anak dengan membagi jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis ini akan berlaku atau terdapat atau dijumpai pada pembelahan sel-sel tubuh manusia, pembelahan sel-sel pada ujung akar tumbuhan, pembelahan sel-sel pada ujung batang tumbuhan. Oke. Nah, sekarang pembelahan sel secara meiosis artinya pembelahan satu sel induk menjadi beberapa sel anak dengan membagi jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom sel induk. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini berlaku pada pembelahan sel-sel gamet atau pembelahan sel-sel kelamin. Sudah jelas ya anak Miss?